Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Bapak Andi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Adi Medan. Nah anak-anak, kita kali ini akan belajar Bahasa Indonesia yang tentu saja sangat mudah. Kenapa? Karena Bahasa Indonesia itu adalah bahasa negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, siswa-siswi kami SMA Islam Aniza Medan, apa kabar semuanya? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keluangan waktu selalu sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya walaupun ananda semuanya belajar dari rumah. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, masih berjumpa lagi dengan saya, Bapak Adi Darmadi, Guru Bahasa Indonesia SMA Islam Aniza Medan. Baik anak-anak, kali ini kita lanjutkan pertemuan kita yang kedua di bab 4 tentang hikayat. Tepatnya anak-anak semuanya bisa buka bukunya di halaman 123, yaitu kegiatan 3, mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat, di mana tujuan pembelajaran ini yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Yang kedua, siswa diharapkan mampu menjelaskan kesesuaian nilai-nilai dalam hikayat dengan kehidupan saat ini dengan menggunakan teks eksposisi. Jadi nanti di terakhir pembelajaran kita, aspek yang dinilai adalah aspek keterampilan, yaitu bagaimana mengubah nilai-nilai yang ada dalam hikayat ke dalam sebuah teks eksposisi. Itu bisa Anda lihat di halaman 125-nya. Baik, Ananda, hikayat banyak memiliki nilai kehidupan tentunya. Nilai-nilai kehidupan tersebut dapat berupa nilai religi, ya, atau nilai agama, moral, budaya, sosial, edukasi, pendidikan. Nah, edukasi itu maksudnya pendidikan, dan estetik ataupun keindahan. Itu ada di buku paket halaman 123 beserta contohnya ada di situ. Nah, Ananda, kita sebelum sampai kepada aspek nilai-nilai, kita coba memahami terlebih dahulu apa itu hikayat. Ya, macam-macam hikayat berdasarkan isinya, ya. Hikayat ada isinya itu berupa cerita rakyat, bisa juga dia epos India, ya, cerita-cerita tentang kepahlawanan yang dari India. Bisa juga dia cerita dari Jawa, kemudian cerita-cerita Islam, sejarah dan biografi, dan cerita berbingkai, ya. Jadi ini biasanya isi dari hikayat, ya, cerita rakyat, ya. Kalau epos dari India misalnya, banyak ini tokoh-tokoh kepahlawanan yang berasal dari India, misalnya Ramayana, Pandawa, dan seterusnya. Kalau cerita dari Jawa nanti kita akan mengenal Panji Semirang. Kalau cerita-cerita Islam itu banyak, ya, karena ini berasal dari hikayat ini dari asal katanya juga, ya, berasal dari tentu saja orang-orang Islam yang membawa masuk ke Indonesia, ya, misalnya hikayat Nabi Sulaiman dan seterusnya. Bisa juga berupa sejarah dan biografi dan cerita berbingkai ini, ya, bukan berbingkat. Baik, macam-macam hikayat berikutnya berdasarkan asalnya, ya, itu berasal dari Melayu asli, ya. Misalnya contoh hikayatnya hikayat Hang Tuah. Nah, ini juga bercampur dengan unsur Islam. Nah, tentu saja Ananda pernah dengar ataupun bahkan pernah membaca hikayat Hang Tuah ini, ataupun cuplikannya, petikannya pernah Ananda baca, gitu, ya. Hang Tuah bercerita seorang panglima di sebuah kerajaan Melayu yang banyak jasanya, kan. Itu pengaruh dari bahasa Melayu. Atau yang ada di buku paket Ananda itu adalah hikayat Indra Bangsawan. Nah, di buku paket kita di halaman awal-awal bab 4 itu, ya, itu disajikan contoh daripada hikayat. Sebuah hikayat
Indra Bangsawan halaman 108. Bisa Ananda lihat di situ bagaimana mengisahkan tentang sosok kepahlawanan, ketangguhan, dan juga kehebatan dari seorang Indra Bangsawan sebagai putra mahkota. Tentu Ananda sudah baca ya. Baik, kemudian juga hikayat ini bisa juga pengaruh dari bahasa Jawa, dari pengaruh sastra Jawa, seperti misalnya hikayat Panji Semirang, hikayat Indrajaya ya. Indrajaya ini diceritakan dari cerita Angling Dharma kalau dalam cerita Jawanya. Bisa juga pengaruh Hindu, misalnya apa? Seperti saya contohkan tadi, ada hikayat Sri Rama, ada hikayat perang Pandawa atau Mahabharata ya, Pandawa dengan Kurawa gitu ya. Bisa juga hikayat Bayan Budiman seperti yang ada dalam contoh kita, itu pengaruh dari India ya, Hindu. Berikutnya bisa juga secara asal itu pengaruh dari Persia atau Arab ya, tepatnya di Persia. Contohnya hikayat 1001 Malam. Nah, ini terkenal ceritanya, bahkan beberapa kali bukunya itu dicetak ya, tepatnya di Persia, Irak ya, Irak. Di sana ada satu tokoh yang cukup terkenal yaitu Abu Nawas, yang diceritakan dalam kisah ini sering bertemu ya, bahkan berdebat dengan rajanya ya, rajanya pada masa itu, yaitu di Irak ya. Itu pengaruh dari Persia ataupun Arab. Kemudian ya, unsur intrinsik dari hikayat itu seperti cerita-cerita yang ada pada karya fiksi, karya sastra fiksi lainnya seperti cerpen maupun novel. Dalam hikayat juga memiliki tema, amanat, tokoh dan penokohan ataupun perwatakan, alur dan pengaluran, latar dan pelataran, serta sudut pandang. Itu sama saja ya, seperti unsur intrinsik yang ada pada karya sastra yang lainnya. Ini pun sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan ini kita kan tadi adalah diharapkan siswa mampu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Maka kita lanjutkan saja ya Naya. Ya, jadi nilai dalam hikayat ya, seperti yang ada di buku, itu ada nilai agama ya, dan nilai moral, budaya, pendidikan, dan sosial. Nah, kenapa demikian ya? Biasanya kan hikayat mengandung nilai pasti seperti saya sampaikan, mengandung nilai kehidupan, yang nilai tersebut disampaikan sebagai bentuk nasihat yang bertujuan meningkatkan ataupun mengingatkan ya. Biasanya adalah satu kelompok tertentu, kerajaan, tentang hal yang seharusnya ya, yang mereka lakukan misalnya salah, itu diingatkan dalam, ataupun bergantung, itu disebut juga dengan moralitas ya. Bisa juga perilaku dalam suatu masyarakat dan sebagainya. Makanya pasti ada nilai-nilai yang ada dalam hikayat walaupun dia termasuk dalam sastra lama. Nah, yang pertama itu nilai agama. Apa itu nilai agama? Nilai agama itu berkaitan dengan kaidah agama ya, keagamaan yang berlaku di masyarakat tempat cerita itu berpusat ya, cerita itu diceritakan gitu ya, saat itu gitu ya. Kalau biasanya kalau dalam hikayat ini dipengaruhi banyak itu oleh kalau secara nilai keagamaan itu adalah nilai-nilai keislaman gitu ya, dan juga ada juga yang dipengaruhi oleh India ya, Hindu gitu ya. Nah, itu biasanya kalau secara agama.
Nah, kalau dalam cerita tentu banyak kita dapati ya nilai-nilai keagamaan ini. Misalnya dalam Hikayat Bayan Budiman yang ada di buku itu, di situ diceritakan ada kebiasaan zaman dahulu itu membacakan doa-doa tertentu seorang sebelum orang tersebut pergi merantau dan ataupun belajar mengaji kepada tuan guru. Nah, itu adalah nilai agama yang ada pada masa itu, bahkan itu kadang masih relevan dengan kehidupan sekarang. Nah, itu nanti akan kita pelajari di bahagian mencari kerelevansinya nilai-nilai hikayat yang terjadi masa lampau dengan yang sekarang dalam bentuk teks eksposisinya nanti ya nak ya. Baik, kemudian nilai moral. Apa itu nilai moral? Adalah nilai yang berkaitan dengan etika sopan santun yang berlaku di masyarakat. Itu disebut dengan nilai moral. Berikutnya nilai budaya. Nilai budaya ini berkaitan dengan sosial budaya masyarakat yang ada dalam cerita atau diceritakan. Ya, banyak itu biasanya masyarakat Melayu zaman dulu ya. Budaya-budaya mereka berbalas pantun ya. Kemudian anak gadis dipingit ya, sebelum menikah. Nah, itu kan budaya ya, tradisi yang ada di masyarakat tertentu. Jadi itu kalau kita bicara nilai budaya ya maksudnya tersebut nilai-nilai yang menjadi kebiasaan ya nak ya, yang hanya ada di masyarakat tertentu, yang tidak dijumpai di tempat-tempat yang lainnya. Apalagi kalau ini berbeda negara, tentu saja nilai budayanya itu sangat berbeda. Misalnya kalau di Jepang itu ada budaya minum sake misalnya, kayak di kita mana ada gitu ya. Atau di barat pesta dengan minuman beralkohol. Nah, itu sebenarnya di tempat kita itu adalah hal yang masih tabu gitu ya. Nah, kalau di Jawa bisa juga itu dilihat dari segi pakaian. Mereka memakai ya, zaman dulu kemben ya, belangkon dan sebagainya. Sementara di Jepang itu kimono ya misalnya. Nah, itu adalah bagian dari nilai budaya. Berikutnya nilai yang harus Ananda ketahui, karena ini memang pelajaran kita tentang nilai-nilai ini, adalah nilai didaktis atau nilai pendidikan, yaitu nilai yang berhubungan dengan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang ataupun sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Nah, nilai-nilai pendidikan ini ya sebenarnya lumrah juga dijumpai di sastra lama seperti hikayat ini. Apalagi kalau dia sastra baru seperti cerpen, novel. Nah, ini pasti dia membuat nilai-nilai pendidikan. Baik, yang terakhir adalah nilai sosial. Adalah nilai yang berhubungan dengan kehidupan di dalam masyarakat ya. Kerjasama, tolong menolong, itu kan merupakan nilai-nilai sosial. Oke, jadi Ananda semuanya, kalau untuk contoh di buku bisa Ananda lihat di halaman 123 juga, itu ada kutipannya, situ dijelaskan di buku ya, nilai agama, konsep nilainya misalnya memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusannya. Kutipannya ada pada teks. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah pada fakir miskin. Nah, ini kan ya, ketika dia mau pergi merantau, dia mengumpulkan orang, kemudian dia bersedekah dan meminta doanya kepada orang tokoh-tokoh ataupun ulama-ulama setempat. Nah, nilai sosial ya bisa juga dalam cerita di buku juga dijelaskan ya, tidak melihat perbedaan status sosial. Nah, contoh, si kembar menolak dengan mengatakan bahwa dia adalah hamba yang hina, tetapi Tuan Putri menerimanya dengan senang hati. Walaupun seorang putri, di dalam kutipan hikayat si kembar ini dia tidak kemudian
merendahkan orang lain gitu, tidak mudah merendahkan orang lain dan sebagainya. Silakan Anda baca contohnya di buku itu di tabel ya, dari 123 sampai 124. Ini tentang hikayat. Nah, Anda itu saja pembelajaran kita pada kali ini tentang nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kita bisa berdiskusi di grup WA yang sudah ada kalau ada yang kurang jelas tentang pembelajaran kita, yaitu nilai yang terdapat dalam hikayat. Yang pasti tujuan pembelajaran kita adalah Anda harus mampu mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini, yang relevan, yang masih relevan dengan kehidupan saat ini. Ya pasti banyak ya kalau Anda baca lagi, anak-anak baca lagi hikayat-hikayat, contoh-contoh hikayat yang ada di buku paket kita minimal. Dan kalau memang siswa anak-anak semua punya banyak waktu, bisa mencari referensi lain di toko buku ya, ataupun di perpustakaan hikayat-hikayat yang lain. Tetapi yang ada di buku juga sudah banyak itu nilai-nilai yang ada di situ dan masih relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, tentu saja itu proses membacanya tidak bisa sekali ya ya, karena itu di buku teksnya itu masih menggunakan bahasa Melayu dahulu ya, Melayu klasik gitu ya, Melayu lama gitu ya. Jadi perlu berulang-ulang untuk bisa memahami apa sih maknanya, apalagi sampai ke dalam mendalami nilai-nilainya. Demikian ya. Nah, pembelajaran kita kali ini, apa yang disampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi pengantar apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Demikian, tetap semangat dan jaga kesehatan. SMA Islam Anijam, unggul cerdas Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai ketemu lagi pada video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share. SMA Islam Anijam, unggul cerdas Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.